Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin terkait beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama, mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Adapun kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf-suhuf. Poin kedua, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam poin ini terdapat dua cara. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan terhadap adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada rasul dan nabinya. Poin ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam poin ini terdapat banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu kedamaian hati, ketenangan jiwa, dan tujuan hidup yang jelas. Iman juga selalu mengajarkan kita untuk bersyukur dan sabar dalam menghadapi ujian. Poin keempat, isi pokok kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Isi pokok kitab Taurat berisi hukum dan kisah Nabi untuk Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur berisi pujian dan doa, terutama dari Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil menceritakan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus tentang kasih dan pengampunan. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Poin kelima, menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu rutin membaca, memahami tafsir, dan menghafal. Yang terakhir, isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariat, perintah dan larangan bagi umat Islam. Yang ketiga, akhlak, cara bersikap. Yang keempat, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Itulah tadi beberapa poin mengenai cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.